Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Edisi sebelumnya saya melemparkan pandangan tentang agama, bahwa di wilayah Kodim semua agama itu sama. Agama itu hanya satu. Hanya ketika kemudian mewujud di alam baharu, dia kemudian muncul dalam berbagai identitas. Tapi sejatinya semua agama itu sama. Ya, di alam baharu pun ya identitas agama itu kan pun masih terbagi-bagi ya. Agama wahyu, agama lokal, dan yang lainnya. Tetapi sejatinya semuanya itu adalah satu ya. Inti dari agama itu adalah dia merupakan sebuah metodologi yang sifatnya tersistem dan top down, yang intinya adalah bagaimana menghubungkan antara Allahu subhanahu wa ta'ala yang laisa kamislihi syai'un, yang maha segalanya, dengan manusia di bumi, manusia di alam baharu. Jadi intinya agama di situ ya. Semua nabi datang dari jalan yang satu, membawa cahaya dari sumber yang sama, dan menyeru pada Tuhan yang Esa. Banyak yang mengira bahwa setiap nabi membawa agama yang berbeda-beda. Padahal hakikatnya semua nabi itu membawa satu agama. Ya, itulah yang disebut sebagai agama tauhid. Mengesakan Allah, menyerahkan diri hanya kepadanya tanpa sekutu. Kalau kita mencoba untuk melihat di kitab-kitab suci, misalnya di kitab suci umat Islam, Al-Quran, itu ada di surat Al-Anbiya ayat 92 ya. Sesungguhnya agama ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ini yang bilang Al-Quran ya, bukan saya. Jadi kalau di awal saya melemparkan sebuah statement, sebuah ide bahwa agama itu satu, jangan kemudian saya dianggap akidahnya sesat, akidah tersesat ya, atau merusak akidah orang Islam. Oh, ini Al-Quran sendiri yang bilang, yang merupakan kitab suci dari agama Islam ya. Sesungguhnya agama ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Berarti sejatinya semua agama itu sama ya. Tetapi ya kalau saya memberikan sambungan bahwa itu ketika di wilayah Kodim. Kalau di wilayah Kodim maka sejatinya semua itu agama sama dan hanya satu. Nah, di ayat lain juga dikatakan dia telah mensyariatkan kepadamu ya. Ini kalau nggak salah di Asy-Syura ayat 13 ya. Saya ulangi, dia telah mensyaratkan kepadamu agama yang telah dia wasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nah, itu bahasa kitab suci. Tapi yang terjadi sekarang kok malah gontok-gontokan gitu.
ya saling mendewakan identitas kelompok masing-masing. Ya, Islam menjelekkan Kristen, menyerang Kristen, demikian pula sebaliknya Kristen menyerang Islam, menjelek-jelekan Islam. Malah kalau kita lihat di grup-grup Facebook itu grup-grup dialog Islam Kristen itu kan itu bahasanya sangat kasar sekali. Ya, dialog-dialog Islam Kristen itu di TikTok ya dan sebagainya ya. Itu kan sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Padahal ya sejatinya semua itu adalah agama yang sama, satu, tauhid, agama tauhid. Ya. Nah, makanya untuk keluar dari perdebatan itu, keluar dari gontok-gontokan itu, memang ya kita harus move ke alam kodim. Karena ketika kita move di alam kodim itulah baru kemudian kita bisa melihat bahwa agama itu satu. Tapi kalau kita masih berada di wilayah baharu, ya seperti inilah yang terjadi saat ini. Jadi jangan berbicara toleransi ketika pandangan kita masih di wilayah baharu, karena itu nonsen. Tidak ada yang namanya toleransi ketika perspektif dan pandangan kita masih di wilayah baharu. Ya, untuk mengkampanyekan toleransi secara pure, supaya secara murni dan secara jujur, Anda harus bergerak ke wilayah kodim. Anda harus memiliki perspektif kodim. Anda harus menapaki jalan kodim. Kalau Anda masih sebatas di wilayah baharu dan mengkampanyekan toleransi, itu nonsen. Catat kalimat saya, catat kata-kata saya, tidak ada toleransi di wilayah baharu. Pasti semua agama akan mempertahankan keyakinannya masing-masing, mempertahankan keberagamannya masing-masing. Ya. Nah, padahal seperti tadi di Asyura 13 itu sangat jelas bahwa agama telah dia wasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Itu bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci. Kenapa sekarang kamu malah gontok-gontokan, berpecah belah? Nah, kemudian itu di Al-Quran, di hadis Nabi juga ada. Rasulullah bersabda, para nabi adalah bersaudara seayah. Ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kamu dengar kata-kata Nabi Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, ya kamu harus percaya ini bahwa agama mereka satu. Para nabi-nabi itu, Nabi Isa, ya, Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Nuh, Ibrahim, Muhammad, agama mereka satu. Ini adalah hadis, ya. Nah, jadi bahwa para nabi-nabi itu memiliki jalan yang sama, satu tujuan, satu agama. Agama para nabi adalah agama tauhid, monoteism, dan agama kodim. Agama kodim itu artinya adalah agama yang dari Maha Kodim. Dia sifatnya tersistem dan sifatnya top down, bukan agama yang dibuat-buat oleh manusia, bukan agama dengan ritual tanpa makna, tapi sebuah agama yang secara kodim, yang sistemnya top down dan tersistem, itu pasti
memiliki koneksi dan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam agama Qadim itu ada sebuah sistem, ya, ada sebuah sistem. Di dalamnya ada salah satunya disebut dengan wasilah. Dengan wasilah inilah yang kemudian memberikan garansi bagaimana Allah yang di arsy, Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang tidak bisa dirupakan dengan apapun, itu kemudian bisa terhubung dengan manusia yang bersifat relatif di alam baharu, karena ada sistem itu. Oke guys, mari kita beragama dengan menggunakan nalar kita, jangan mengikuti dogma, ya, tetapi mari kita mencoba melihat di sekitar kita secara jujur, apakah kita sudah betul-betul masuk dalam sebuah agama yang tersistem, sebuah agama yang bukan buatan manusia, tapi agama yang sifatnya qadim, yang tersistem, yang top down, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkitkan kembali fitrah kita, kembali kepada agama yang satu, agama para nabi, agama tauhid. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.